Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wahyu Waton. Kali ini Wahyu Waton sedang berada di salah satu situs sejarah Cepuri Parangkusumo. Untuk situsnya itu berada di belakang saya ya, lurusnya dari ini. Kemudian kenapa kok saya tertarik ke sini, karena ini berkaitan dengan pembangunan dari Keraton Mataram Islam yang pertama yang berada di Kota Gede. Nanti juga ada kaitannya dengan Eyang Panembahan Senopati, kemudian nanti juga ada kaitannya dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul, seperti itu. Untuk full penjelasannya langsung saja ikuti saya. Oke guys, tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Juru Kunci yang ada di sini, kemudian juga dijelaskan tentang cerita atau sejarahnya dari lokasi Cepuri Parangkusumo. Kemudian sejarahnya itu berkaitan dengan tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Eyang Panembahan Senopati, seperti itu. Oke, berkaitan dengan Eyang Panembahan Senopati juga ada kaitannya dengan Gusti Kanjeng Ratu Selatan, seperti itu. Nah, sejarahnya itu dulu
Di sini kan ada dua batu. Batu yang pertama berukuran besar, kemudian batu yang kedua itu berukuran kecil. Nah, yang batu berukuran besar itu dulu menjadi tempat atau lenggahnya Eyang Panembahan Senopati ketika bertapa atau semedi di sini. Nah, kemudian batu yang berukuran kecil itu menjadi tempat lenggah atau duduk dari Gusti Kanjeng Ratu Selatan. Kemudian ceritanya kenapa kok dulu Eyang Panembahan Senopati bersemedi di sini, karena dulu beliau itu meminta saran atau meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian melalui perantara dari Gusti Kanjeng Ratu Selatan, seperti itu guys. Meminta saran atau pendapat, kemudian melalui perantara Gusti Kanjeng Ratu Selatan tadi ya. Karena dulu Eyang Panembahan Senopati sebelum menjadi raja di kerajaan Mataram Islam pertama yang ada di Kota Gede, dulu beliau mempunyai nama Raden Bagus Danang Sutowijoyo, seperti itu. Dan dulu meminta pendapat di sini atau meminta saran di sini itu karena beliau ingin membuka wilayah baru, yaitu Babat Alas Mentau yang ada di Kota Gede sana. Kemudian dulu belum terfikirkan bahwasanya beliau itu mau menjadi raja di sana, itu belum terfikirkan. Nah, setelah itu beliau Gusti Kanjeng Ratu Selatan itu mengiyakan, tapi dengan syarat seperti itu. Kita lanjut ke sini. Oke, jadi beliau Gusti Kanjeng Ratu Selatan tadi mengiyakan apa yang diminta oleh Eyang Panembahan Senopati. Akan tetapi beliau Gusti Kanjeng Ratu Selatan itu memberikan persyaratan. Saya mau mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu, tapi kamu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu beliau Eyang Panembahan Senopati itu harus menjadi suami dari Gusti Kanjeng Ratu Selatan. Kemudian makanya sampai saat ini raja-raja yang ada di Yogyakarta atau khususnya di raja-raja Mataram Islam itu berkaitan dengan Kanjeng Ratu Selatan, seperti itu guys. Jadi dulu kan menjadi suami itu bukan secara lahir ya, melainkan batin. Jadi secara batin Eyang Panembahan Senopati itu diminta untuk menjadi suami dari Gusti Kanjeng Ratu Selatan, seperti itu. Dan sampai saat ini juga masih ada kaitannya dari kerajaan Mataram Islam, khususnya raja-rajanya ya masih berkesinambungan atau berhubungan dengan penguasa dari pantai selatan, seperti itu guys. Kita cari tempat yang enak buat cerita, mungkin sebelah sana ya mas ya. Oke guys, sambung dari cerita saya tadi ya, bahwasanya kalau kita flashback ke tahun 1550-an ya, atau sekitar 500 tahun yang lalu, bahwasanya di lokasi ini tuh belum pasir seperti ini. Jadi di sini tuh masih air dari pantai selatan. Jadi dulu ombaknya itu sampai sini, dan sini sampai deburan ombaknya. Karena menurut yang saya baca bahwasanya dulu ketika Eyang Panembahan Senopati itu bertapa atau semedi di Cempuri Parangkusumo ini, dulu beliau itu tergenang air laut, seperti itu guys. Kalau untuk sejarahnya seperti ini, sejarah singkatnya. Kemudian setelah ini mungkin kita akan menyambangi atau mendatangi yang ada di Keraton Kota Gede ya, yang menjadi cikal bakal Mataram Islam pertama di Yogyakarta, seperti itu guys. Oke guys, menurut sumber yang saya baca ya, bahwasanya di Cempuri Parangkusumo itu memiliki garis imajiner atau satu garis lurus, yaitu dari Cempuri Parangkusumo kemudian ke utara nanti ada Panggung Krapia, kemudian utaranya nanti ada Keraton Yogyakarta, kemudian Tugu Jogja, dan sampailah di Gunung Merapi. Dan itu memiliki suatu garis lurus atau garis imajiner, seperti itu guys. Karena itu yang saya kagumi.
karena orang zaman dahulu itu sangat teliti dalam membangun suatu bangunan. Karena kalau zaman sekarang ya kemungkinan gimana ya, sulit untuk membuat suatu garis lurus yang jaraknya tuh lumayan jauh, hampir membelah Yogyakarta, dan ini berada di tengah-tengahnya seperti itu guys. Oke guys, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya ceritakan. Pokoknya banyak kesalahan, saya juga minta maaf karena masih belajar juga. Untuk saya pribadi sih lokasinya bersih karena terawat ya. Karena di sini setiap setahun sekali itu pada bulan Rajab itu juga masih diadakan labuhan yang ada di pantai selatan sana. Kemudian untuk tadi saya juga sudah diceritakan dan juga sudah diberi arahan kepada juru kunci yang ada di sini guys. Oke guys, mungkin ini dulu dari saya untuk mengenai situs dari Cempuri Parangkusumo ya guys. Pokoknya jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe agar Wahyu Waton dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.